warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afriani Permata Fauzi dengan NIM D1A1200019. Saya akan menjelaskan tentang filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 1900-an. Menurut beliau, definisi manajemen ilmiah yaitu penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi atau seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. Beliau menuangkan idenya ke dalam 3 makalah, yaitu Shop Management, A Principle of Scientific Management, dan Testimony Before the Special House Committee. Dari ketiga makalah tersebut, lahir sebuah buku yaitu Scientific Management. Frederick Winslow Taylor mendasarkan filosofinya pada 4 prinsip dasar, yaitu perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya menentukan metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. Kedua, seleksi ilmiah para pekerja sehingga setiap pekerja akan diberi tanggung jawab melakukan tugas yang paling cocok dengannya. Ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Terakhir, kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan para pekerja. Taylor mengatakan bahwa agar supaya prinsip itu dapat berhasil, dibutuhkan sebuah revolusi mental menyeluruh di pihak manajemen dan pekerja. Daripada bertengkar mengenai keuntungannya masing-masing, mereka harus bersama-sama berusaha menaikkan produksi. Dengan jalan itu, keuntungan akan ditingkatkan sampai ke tingkat di mana pekerja dan manajemen tidak akan berselisih. Singkatnya, Taylor berpendapat bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kesamaan kepentingan dalam meningkatkan produktivitas. Kesimpulan teori F.W. Taylor yaitu pertama, bahwa setiap unsur pekerjaan manusia secara ilmiah harus dikembangkan. Kedua, secara ilmiah harus memilih, melatih, mendidik, dan mengembangkan para pekerja agar sesuai dengan kemampuan atau bakatnya. Ketiga, memupuk kerjasama dalam kelompok pekerjaan masing-masing agar secara sadar suka melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Keempat, mengadakan pembagian kerja dan tanggung jawab antara pimpinan dan para pelaksana atau antara manajer dan para pelaksana. Berdasarkan atas konsep tersebut, maka dibedakan antara pekerjaan, perencanaan, dan pelaksanaan pekerjaan, yaitu perencanaan dilakukan oleh manajer, sedangkan pelaksana atau execution dilakukan oleh para pelaksana. Pengertian manajemen menurut Henry Fayol. Beliau menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia atau SDM, dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Manajemen memiliki beberapa fungsi yang ada di dalamnya, yang mana fungsi-fungsi manajemen itulah yang merupakan elemen dasar yang mengikuti dan juga melekat di dalam proses manajemen yang ada. Fungsi tersebut adalah pertama, perencanaan, yaitu menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Kedua, pengorganisasian, yaitu pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir untuk menerapkan rencana. 3. Pengarahan, yaitu menumbuhkan semangat para karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana. Dan terakhir, pengendalian, yaitu melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama adalah pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Kedua, wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi.
3. Disiplin, artinya harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. 4. Kesatuan perintah, artinya bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. 5. Kesatuan pengarahan, artinya kegiatan operasional dana organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan menggunakan satu rencana. 6. Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, artinya kepentingan perseorangan harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi, yaitu prioritas harus didahulukan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 7. Balas jasa, artinya ialah kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun bagi pemilik. 8. Sentralisasi, artinya adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. 9. Garis wewenang atau scalar system, yaitu adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. 10. Order, yaitu sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusianya harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. 11. Keadilan, yaitu perlakuan dalam organisasi harus sama dan tanpa ada diskriminasi. 12. Stabilitas staf dalam organisasi, yaitu perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lama. Inisiatif, artinya setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara kreatif walaupun memungkinkan terjadi kesalahan. 14. Esprit de corps atau semangat korps. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dan para anggota yang tercermin pada semangat korps atau kebersamaan.